Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI Daljab, perkenankanlah saya Danang Setiawan, SSI, guru PAI dan Budi Pekerti SMP Negeri 2 Karamalang Sragen, sekaligus mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 2 dari LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8F SMP Negeri 2 Karamalang dengan materi menjaga alam dan melestarikan kehidupan. Berikut uji kinerja saya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ada yang sakit hari ini atau yang alfa? Ada. Siapa? Oh, Agdan. Ada apa sakit? Oh, sakit. Ada suratnya ya? Oh, berarti kita doakan mudah-mudahan besok bisa masuk sekolah mengikuti pelajaran seperti semula. Baiklah semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Untuk itu kepada ketua kelas silakan Mas Fendian untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Ya, terima kasih untuk Mas Fendian yang telah memimpin berdoa. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baiklah nah semuanya, untuk pelajaran minggu yang telah lalu, Pak Danang sudah memberikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kalau kita ingat-ingat dulu pelajaran yang kemarin, kira-kira kitab Allah itu ada berapa? 4. Yang pertama kitab apa? Kitab Zabur, diturunkan pada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat pada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil pada Nabi Isa. Kemudian kitab Al-Quran yang kita baca setiap hari itu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira kitab-kitab tadi itu tujuannya kepada manusia itu untuk apa? Kitab-kitab itu diberikan pada kita semuanya. Kira-kira untuk apa? Tujuan Allah memberikan kitab kepada para nabi, kemudian diajarkan kepada umatnya seperti kita, itu tujuannya apa? Jadikan sebagai pedoman umat manusia. Oke. Itu sekilas kita mempelajari pelajaran minggu yang telah lalu. Nah, pada saat ini Pak Danang nanti akan memberikan pelajaran yaitu tentang menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Nah, coba yang paling belakang itu main apa itu? Ya, siapkan ya, fokus untuk pelajaran, jangan sampai bermain sulak dan lain-lain. Siap untuk kita masuk pelajaran hari ini? Nah, kalau siap, mari kita fokus pada pelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Danang akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi, yaitu pada hari ini adalah kita menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Nah, saya akan bertanya pada di antara kalian. Yang pertama pertanyaan adalah, menjaga alam dan melestarikan lingkungan itu penting bagi kehidupan
generasi yang akan datang. Kira-kira sebabnya apa, Mas Fendian? Karena anak cucu kita yang akan merasakan manfaatnya. Oh, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Fendian. Betul sekali ya. Berarti menjaga alam dan melestarikan lingkungan itu sangat penting. Karena Pak, anak cucu kita itu yang akan merasakan. Coba kalau kalian di rumah, lingkungan rumahnya kotor, kemudian terjadi banjir, tidak ada pohon, gersang, panas. Kira-kira nanti kalau kalian sudah punya anak, punya cucu, rasanya itu mereka akan merasa senang atau susah? Susah, gitu. Tempat tinggalnya panas, tidak ada pohon, tidak ada penghijauan seperti itu. Jadi rasanya tidak menyenangkan. Ternyata manfaatnya tidak hanya untuk sekarang, tapi 5 tahun yang akan datang, 10 yang akan datang, bahkan sampai 25 tahun yang akan datang, sampai kalian sudah tua. Nanti semua akan merasakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Islam mengenai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan? Coba Fevika, jawabannya apa itu? Kira-kira menurut kamu? Ya, itu dianjurkan untuk merawat lingkungan karena manusia sebagai khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi. Geser ini, kamu jalan-jalan, rekam pas ini jangan madep terus. Nah, ketika saya tanya ke sini gitu. Saya ulang ya pertanyaan ya, ke sana. Kamu ke sini aja ya. Oh, nanti ke sini, terus saya ke sana ya. Paham ya? Siap? Siap lanjut. Coba, ini pertanyaan untuk pemantik. Pertanyaan yang pertama, kira-kira mengapa menjaga alam dan melestarikan lingkungan itu penting? Itu kenapa, Mas Fendian? Karena anak cucu kita yang akan merasakan manfaatnya. Oh, betul sekali ya. Biar anak cucu kita yang akan merasakan manfaatnya. Manfaatnya itu dirasakan tidak hanya hari ini saja. Bisa 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, bahkan 25 tahun yang akan datang. Jadi, kalian juga akan merasakan, anak cucu kalian juga akan merasakan. Gimana rasanya kalau misalkan rumah kalian ada banjir, ada kebakaran hutan, kira-kira rasanya enak atau menyusahkan? Menyusahkan. Nah, ini penting untuk kita jaga. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana pandangan Islam terhadap kelestarian lingkungan untuk manusia? Itu bagaimana pandangannya? Coba Fevika, menurut kamu gimana? Oh ya, betul sekali. Manusia itu adalah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu adalah pemimpin yang membuat alam ini menjadi bagus atau rusak itu adalah tergantung pada manusia. Jadi tidak Allah yang menentukan, tapi adalah manusia. Manusia itu yang merusaknya, manusia juga yang merawatnya. Maka kira-kira merusak dengan merawat itu bagus yang mana? Ya, bagus yang merawat. Oke. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, kira-kira dampak yang terjadi ketika lingkungan itu tidak terawat, itu kira-kira apa dampaknya? Bentar. Pertanyaan selanjutnya. Nah, sebutkan contoh-contoh dampak-dampak dari lingkungan atau alam yang tidak terawat. Kira-kira dampak yang terjadi itu apa saja? Coba, Genta. Terus. Oke, betul sekali. Jadi kalian tadi sudah membaca dari rumah, oh ternyata kalian sudah menyiapkan dari rumah, oh Pak Danang besok pelajarannya adalah menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Kalian baca-baca dulu biar nanti apa? Siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Danang. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, ternyata kalian bisa menjawab pertanyaan dari Pak Danang dengan baik. Nah, sekarang kita akan lanjut pada presentasi materi. Sekarang saya akan membacakan atau menjelaskan materi yang akan saya
sampaikan pada kalian semuanya. Yaitu melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Nah, tujuan kita dari mempelajari materi ini adalah yang pertama adalah peserta didik mampu merumuskan program pelestarian lingkungan alam dan merawat lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya kalian bisa merawat lingkungan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu melalui model pembelajaran yang berbasis proyek, nanti kalian semuanya akan membuat programnya untuk merawat lingkungan. Programnya nanti bisa apa saja. Kalian nanti bisa membuat dalam bentuk video. Nanti videonya bisa dibuat di rumah. Cara untuk melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Tentunya nanti banyak sekali contoh-contoh yang dapat kamu lakukan untuk menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Nanti dibuat dalam bentuk video berdurasi maksimal 10 menit. Dalam bentuk video. Kira-kira kalian sudah bisa atau untuk mengedit video? Nah, nanti pakai HP di rumah nanti dibentuk kelompok videonya itu. Nanti tugasnya pembuatan video saya beri waktu 1 minggu. Jadi 1 minggu kalian nanti silakan nanti mengerjakan tugas tadi di rumah. Silakan nanti di rumahnya siapa, nanti dibentuk kelompok. Kemudian nanti membuat video bagaimana kalian kampanye menjaga lingkungan dan merawat alam ini. Jadi boleh apa saja yang dapat kamu lakukan. Nanti bagaimana kalian sudah bisa membuat tugas tadi. Nah, di sini Pak Danang akan menjelaskan dulu sedikit tentang pembelajaran kita. Yang pertama adalah kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan. Supaya apa? Lingkungan kita itu bersih, anak cucu kita juga hidupnya bersih. Nah, sekarang isu lingkungan global. Yang pertama ternyata apa? Ada pemanasan global. Pemanasan global itu apa? Seperti pabrik-pabrik itu loh. Pabrik-pabrik yang ada di sekitar kita di kota besar itu kan ada asapnya. Kira-kira kalau kita sekitar pabrik itu hawanya dingin atau panas? Panas, tidak segar. Nah, itu namanya pemanasan global. Ya, kalau di kota kita, kota Sragen kan tidak begitu panas. Coba kalau di sekitar Jakarta, kemudian di Surabaya itu kan kota industri. Lingkungannya kalau tidak ada tanamannya, maka hawanya panas. Tidak sesejuk daerah kita, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, penurunan keanekaragaman hayati. Jadi apa? Makhluk hidup ini akan berkurang ekosistemnya. Banyak yang ikan yang tidak bisa hidup. Misalkan kalian lihat di sekitar kalian, sungai-sungai itu kira-kira ikannya itu sedikit atau banyak sekarang? Sedikit ya? Ya, banyak kalau di kolam ikan. Tapi kalau di sekitar lingkungan kalian, di sungai-sungai, saya yakin ikannya sedikit. Ya apa tidak? Ya. Karena apa? Sekarang sudah ada namanya obat-obat kimia, kemudian limbah industri, pencemaran air itu mereka tidak bisa hidup dengan baik. Nah, itu isu global seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini gambar apa ini? Gambar pembakaran hutan, ya, pembakaran hutan. Coba di-pause dulu. Nah, ini ada gambar. Kira-kira ini gambar apa ini? Orang sedang apa? Membakar apa? Nah, kira-kira ini dibenarkan atau salah? Salah, karena membakar sampah itu merugikan lingkungan atau merusak alam. Jadi tidak boleh dilakukan. Kecuali kalau ada tempat tertentu untuk membakar sampah. Ya, ini boleh. Kemudian yang berikutnya, solusi untuk masalah lingkungan bisa dengan pengurangan penggunaan plastik. Plastik itu biasanya kamu gunakan untuk apa?
membawa barang. Kemudian apa lagi? Plastik yang kecil untuk apa? Bungkus apa? Bungkus makanan atau permen atau minuman. Nah, kalau jumlahnya sedikit tidak begitu masalah, tapi kalau jumlahnya banyak, kira-kira ini membahayakan lingkungan atau tidak? Membahayakan. Nah, kalau kamu tidak percaya, kamu lihat di daerah mana ya? Di daerah India, di luar negeri ya. Itu lautnya itu ada suatu tempat tuh yang plastiknya banyak sekali di laut. Akhirnya lautnya menjadi keruh. Nah, menjadikan apa? Laut itu tidak jernih lagi, bahkan terkontaminasi dengan sampah-sampah seperti itu. Kira-kira enak atau tidak untuk dijadikan wisata? Tidak enak. Makanya kalau kalian makan atau menggunakan plastik itu dikumpulkan atau dibuang di tempat sampah. Jangan sampai dibuang begitu saja karena sampah plastik itu tidak dapat diuraikan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang berikutnya adalah penanaman pohon. Penanaman pohon ini biasa kita lakukan di sekitar mana? Sekitar rumah. Ada lagi yang lain? Kebun, apalagi? Hutan yang gundul, pegunungan. Kemudian yang di sana itu apa? Pinggir jalan. Tujuannya apa untuk menanam pohon? Tujuannya menanam pohon, tujuan apa? Supaya asri, betul sekali. Supaya rindang, supaya iyup kalau bahasa Jawanya. Oke, itu tentang solusi menjaga lingkungan. Nah, sekarang saya akan ingin mendengarkan dari kalian untuk membacakan ayat Al-Quran tentang menjaga lingkungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Silakan salah satu untuk membaca. Oh, kamu. Silakan maju. Ulang lagi. Kan ngedit saya, bentar. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ar-Rum ayat 41 yang menegaskan bahwasanya manusia ini yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan salah satu di antara kalian untuk membaca Quran surat Ar-Rum. Silakan. Gus, artinya sekalian? Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Bagus sekali yang dibaca oleh Mbak Malaika ya? Oh, Mbak Mariska. Yang dibaca adalah bagus sekali, yaitu tentang Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi ini semuanya adalah akibat ulah tangan manusia. Jadi kalau ada bencana alam, contohnya banjir, gempa bumi, kemudian kebakaran hutan, itu yang ternyata pelakunya yang berbuat adalah manusia. Coba kalau kamu dengar berita di televisi, itu pernah mendengar tidak ada kebakaran hutan? Pernah? Nah, ternyata itu kebanyakan itu disengaja. Yang sengaja siapa? Ya manusia, oknum-oknum manusia yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya apa? Supaya memudahkan dalam misalkan membuat lahan yang baru daripada menebangi kelamaan toh, kadang dibakar. Ternyata apa? Risikonya besar sekali. Apa risikonya kalau kebakaran hutan? Pencemaran, napasnya sesak. Kalau daerah yang kebakaran sana itu bahkan sampai puluhan kilometer sampai ratusan kilometer itu terkena
pencemaran udara sampai apa? Untuk bernapas itu menjadi tidak nyaman, bahkan sesak seperti itu. Oke, selanjutnya adalah dalil yang kedua, yaitu Quran surat Ibrahim ayat 32. Siapa yang bisa baca? Silakan maju. Salah satu yang bisa baca? Bisa, silakan. Cut. Stop. Pause. Baiklah nah semuanya. Untuk ayat yang berikutnya yaitu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ibrahim ayat 32. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Coba artinya kamu baca, Mbak. Artinya saja dibaca. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Oke, terima kasih. Sudah dibacakan. Yang mana ayat ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan air. Kalau Allah itu menurunkan air itu lewat apa, anak-anak? Hujan, betul sekali. Hujan, kemudian sungai, laut. Itu ternyata apa? Untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Untuk menumbuhkan sayur-sayuran, buah-buahan. Semuanya untuk siapa? Manusia, untuk kebutuhan manusia. Misalkan buah-buahan kalau dipetik itu kan bisa dimakan manusia atau dimakan oleh hewan. Nah, semuanya untuk dibagikan kepada manusia secara gratis semuanya. Tidak perlu membeli. Nah, air hujan kan tidak perlu membeli, ya toh? Beda kalau air dari pompa air itu kan membeli. 1 jamnya bisa 30.000 atau 40.000. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala gratis semuanya. Dari air hujan atau dari sungai yang mengalir atau laut yang mengalir, itu semuanya untuk kebutuhan manusia. Nah, semuanya kira-kira yang Pak Danang jelaskan tadi itu kira-kira bisa ditangkap atau tidak? Ya, berarti intinya kita semuanya sebagai manusia diperintahkan untuk merawat lingkungan, menjaga alam, jangan sampai membuat pencemaran lingkungan, kemudian jangan sampai membakar sampah dan menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan. Nah, itu semuanya akan merugikan alam, merusak alam. Nah, baiklah, untuk selanjutnya Pak Danang akan membagi dari kalian semuanya ini menjadi 5 kelompok. Ya, 5 kelompok. Satu kelompok anggotanya bisa 5 atau 6. Silakan untuk meja silakan ditata untuk digabungkan menjadi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan waktu untuk menata meja 5 menit. Silakan sekarang juga. Ya semuanya. Nah, nih Pak Danang akan membagikan yaitu apa? Lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini silakan nanti dikerjakan sesuai dengan kelompok. Nanti kelompok sini apa? Direkam bareng. Ulangi, cut ya. Baiklah, nah semuanya, ini kelompok sudah terbentuk, maka Pak Danang akan membagikan LKPD, yaitu apa? Lembar kerja peserta didik. Nah,
berhubung ini sudah saya bentuk menjadi 5 kelompok, maka setiap kelompok nanti akan saya berikan lembar kerja peserta didik. Nanti silakan kalian membuat poster boleh, kampanye boleh, atau selebaran boleh. Yang intinya adalah kampanye untuk menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Boleh digambar, boleh dengan tulisan yang boleh. Silakan. Waktu untuk mengerjakan adalah kurang lebih 40 menit kurang? Cukup? Cukup ya? Ya, ini 40 menit waktunya. Silakan dikerjakan setiap kelompok. Silakan didiskusikan ya. Diskusikan gambar apa atau kampanye apa yang akan kamu buat. Nih, silakan. Silakan waktu untuk mengerjakan kurang lebih 40 menit. Nanti kalau dirasa kurang, nanti saya tambahi lagi waktunya. Saya tambahi 20 menit lagi. Silakan waktu mengerjakan dari sekarang. Cukup. Pause. Baiklah nah semuanya. Tugas untuk membuat proyek kampanye tentang menjaga alam dan melestarikan lingkungan sudah selesai? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah selesai, silakan untuk perwakilan dari kelompok untuk presentasi ke depan. Silakan dari kelompok paling utara, monggo maju depan untuk ke depan. Silakan dibaca. Silakan. Ya, pilahlah sampah sesuai jenisnya. Kira-kira kalau kalian menanggapi, kira-kira jenis sampah itu apa saja? Sebutin. Organik sama anorganik. Sing organik contohnya apa saja? Yang organik. Yang sana, coba jawab. Contohnya yang sampah organik contohnya apa saja? Sebutin. Coba, Hafid, sampah organik contohnya apa saja? Isinya organik, sampah organik? Bukan, itu yang anorganik. Daun, apalagi? Kayu, ranting. Kemudian buah-buahan gitu ya. Oke, itu bisa jadikan pupuk ya. Ya, pilah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, yang anorganik contohnya apa? Yang tidak bisa diolah. Plastik, terus botol, apalagi? Kaca, betul sekali. Dan besi dan lain-lain. Itu semuanya anorganik, tidak bisa diuraikan. Terima kasih untuk kelompok 5. Silakan kembali ke tempat. Bagus, saya tepuk tangan. Bagus sekali. Nah, itu jangan lupa untuk minggu yang datang kamu juga harus membuat video. Kalau bisa videonya temanya sama yang kamu buat ini. Tadi tentang memilah sampah ya. Videonya juga temanya sama dengan memilah sampah. Berikutnya kelompok 4, silakan maju depan. Silakan. Betul. Ya. Oke. Dari penjelasan ini, sedotan bambu bawa sedotan sendiri. Bisa dari stainless, bisa dari plastik sendiri dari rumah. Jadi tidak membeli atau memakai sedotan yang ada, pakai dari rumah. Kemudian yang kedua, bawa kotak makan. Kalau kamu di sekolah bawa kotak makan enggak? Bawa ya, untuk tempat nasi itu ya, dan lauknya itu. Nah, itu termasuk menekan penggunaan sampah plastik. Kemudian yang ketiga, bawa alat makan, contohnya sendok, kemudian apalagi piring dan lain-lain. Itu dibawa semuanya supaya tidak membuat sampah yang banyak di sekolah. Kemudian apa? Tote bag. Jadi untuk belanja
Kalau belanja jangan pakai plastik dari warung-warung untuk mengurangi sampah yang banyak, bawa sendiri tas dari rumah. Ya, kira-kira besok minggu depan kamu membuat video tentang ini bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Jadi temanya membawa alat sendiri ketika di sekolah, membawa tas sendiri dari rumah untuk belanja. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan. Baiklah, itu saja untuk presentasi kelompok. Untuk yang lain sama. Tolong nanti dibuat dalam bentuk video. Nanti saya nilai. Yang ini nanti juga saya nilai untuk tugas kelompok kalian. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ice breaking dulu. Semuanya coba berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Hafal semuanya? Nah, sama-sama ya. Semangat. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benalah kita. Tepuk semangat, tepuk semangat, semangat. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, semangat, tetap semangat. Tepuk tangan bareng-bareng. Silakan duduk lagi. Nah, itu tepuk tangan supaya kita tidak jenuh atau merasa bosan untuk pelajaran. Baiklah semuanya, selanjutnya pembelajaran kita saya rasa sudah selesai, waktunya sudah tinggal 2 menit untuk pergantian jam pelajaran. Maka sebelum saya tutup untuk pelajaran hari ini, saya akan refleksi dulu. Saya akan meminta tanggapan kalian. Kira-kira pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Bisa dipahami maksud saya? Bisa. Jadi ternyata menjaga alam dan melestarikan lingkungan itu penting sekali. Bisa kalian praktekkan di rumah dalam bentuk kampanye seperti ini dan dalam bentuk video. Nanti videonya saya uploadkan, saya kirimkan untuk misalkan ke grup sekolah atau grup yang lain. Seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, untuk pembelajaran yang akan datang, Pak Danang akan menyampaikan materi tentang iman kepada malaikat Allah. Ya, jadi kita akan mempelajari pembelajaran yang selanjutnya, yaitu mempelajari iman pada kitab Allah. Pause. Baiklah, anak semuanya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai karena waktunya habis. Sebelum Pak Danang tutup, untuk refleksi pada pembelajaran pagi hari ini, kira-kira ini menyenangkan atau tidak? Bisa dipahami atau tidak? Bisa. Mudah atau sulit? Mudah, ya, mudah sekali untuk dipahami. Nah, untuk selanjutnya, kesimpulannya apa? Pembelajaran pada pagi hari ini, kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat alam dan menjaga lingkungan supaya tidak ada terjadi pencemaran, tidak ada musibah, tidak ada banjir, tidak ada bencana, tidak ada kebakaran hutan karena ulah tangan manusia. Dan kita, terutama kalian sebagai pelajar, ditugaskan untuk memiliki program. Programnya apa? Usaha atau cara supaya apa? Alam ini terjaga, lestari dan bersih. Nah, itu tugasnya untuk kalian. Untuk pembelajaran yang akan datang, minggu yang akan datang, Pak Danang akan menyampaikan materi tentang yaitu
kejujuran. Sifat amanah dan kejujuran, yaitu tentang akhlak manusia, yaitu tentang amanah dan kejujuran. Nah, untuk itu tolong nanti tugas dari Pak Danang yang tadi dipersiapkan kelompoknya, jangan sampai lupa. Usahakan tepat waktu, jangan sampai kalian membuang-buang waktu untuk bermain-main. Gunakan waktu untuk belajar, waktunya belajar-belajar, waktunya bermain dikurangi. Sekian dulu, waktunya habis. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.